Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Sesudah saya menyampaikan di part 1, 2, 3 terkhususnya tentang karomah dan pemakaman beliau Syekh Romo Kiai Haji Abdul Rasyid. Saya ingin melanjutkan sebagaimana keinginan saya kemarin, ingin mengingat bagaimana kiprah beliau, bukti kealiman beliau, yakni selain daripada setiap ada muktamar, setiap ada bahsul masail, setiap ada kongres-kongres, bagaimana beliau banyak menentukan tentang perihal yang penting-penting tentang keilmuan, tentang kereligian, tentang ketauhidan, dan tentang keputusan-keputusan fikih. Wa min ba'di, dan sebagiannya adalah masalah bang yang alim, bang yang mu'alim. Bang yang mu'alim itu dirapatkan oleh para ulama terdahulu sekitar kongres ada di Jawa Tengah, di Semarang waktu itu, tentang ingin mengetahui kepastian hukum daripada yang alim ini, apakah hanya sekedar makruh atau memang mubah atau haram. Sekelumit tentang bang yang alim itu adalah pengumpulan dana rakyat
yang mau berangkat haji dan uang itu diputar dahulu, dipakai dulu. Ya, nah, ini di bank, dibuat yayasan namanya Bank yang Mu'alim itu. Dengan perdebatan sengit yang ada di Kongres Semarang itu, daripada puncak perdebatan di situ adalah yakni antara kubu sesama kiai, sesama teman, sesama satu organisasi, yakni Romo Kiai Haji Bisri Mustafa dan beliau Kiai Haji Mbah Kiai Abdul Rasid. Perlu diketahui, Mbah Kiai Bisri Mustafa itu punya anak, salah satunya adalah Gus atau Kiai Haji Mustafa Bisri yang panggilannya adalah Gusmus. Dan Mbah Mustafa Bisri ini Mbah Bisri Mustafa ini, ya, kalau anaknya namanya Mbah Mustafa Bisri. Dan Mbah Bisri Mustafa punya anak namanya Mbah atau Gus Mustafa Bisri, dan punya anak lagi yang bernama Mbah Yai atau Romo Kiai Khalil Bisri. Jadi Khalil Bisri itu putranya Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa punya anak namanya Mbah Khalil Bisri. Mbah Khalil Bisri ini punya anak namanya Gus Yahya Khalil Stakuf yang sekarang menjabat sebagai PBNU, Ketua NU PBNU. Gus Yahya Khalil Stakuf ini punya adik namanya Gus Yakut Khalil Kaumas yang menjadi Menteri Agama sekarang. Kembali kepada permasalahan tadi, begitu debat di antara para ulama Jawa Tengah, para ulama ya semua yang ada di Kongres di Semarang itu, kalau Yai Khalil Yai Bisri Mustafa berisi keras, hukumnya adalah halal dan didukung oleh para kiai semua, hampir semua. Terus sebaliknya, lawannya adalah Romo Kiai Mbah Kiai Abdul Rasid, yang Mbah Kiai Abdul Rasid menghukumi haram mutlak. Kalau dua kiai ini ada hukum yang berbeda seperti ini, sama punya dalilnya, ada madlulnya. Ini para alim semua, maka beliau
Kiai Bisri Mustafa ini berkata, "Nggih para kiai, karena ini di antara para ulama semua yang hadir, yang terbanyak itu menghukumi halal, maka sebaiknya kongres ini, sidang ini, musyawarah ini ditentukan untuk hukumnya halal." Nah, saya selain sebentar. Ini saya dapat cerita tidak hanya dari satu pintu, tapi banyak pintu. Salah satunya dari bapak saya, dan waktu dulu sering jadi badan pembicaraan kalau di Saripan Jepara sana. Dan juga muktamad saya langsung dari telinga saya diceritai langsung oleh Romo Kiai Haji Maimun Zubair Bahmun, karena memang ini eranya abahnya. Apalagi beliau itu ya tokoh NU, pasti tahu persis tentang cerita ini. Selanjutnya dengan perdebatan dan pengambilan kesimpulan oleh beliau Kiai Bisri ini, maka kebetulan ada yang namanya protokolnya, pembawa acaranya, MC-nya, ya pasti kiai juga. Itu Kiai Jamil Misbah. Kiai Jamil Misbah itu Siripan, nikah sama adiknya bapak saya, berarti menantunya Bahagia Abdul Rasul. Beliau mengatakan begini, "Afwan Kiai, mohon maaf, kalau organisasi mungkin, kalau masalah musyawarah duniawi mungkin Kiai, mana yang suara aklamasi, suara yang terbanyak, yaitu pemenangnya. Tapi ini hukum Kiai. Hukum itu penentuan surga atau neraka, penentuan dapat ridhonya Allah atau tidak. Dan hukum itu tidak main-main, ini hukumnya Allah katanya. Ya Allah. Jadi walaupun semua kiai mengatakan halal, tapi ada satu kiai yang mengatakan haram misalnya, itu bukan berarti indallah lalu Allah pun ikut kepada orang alim. Orang alim sama memutuskan halal, ya aku sebagai Allah, sebagai Tuhan ikut menghalalkan. Tidak begitu. Tapi kalau memang Allah mengatakan halal, ya halal. Apalagi orang banyak. Tapi kalau memang hukum dari Allah itu haram, walaupun hanya satu, walaupun hanya dua, walaupun hanya tiga, artinya walaupun hanya sedikit, tapi indallah yaitu
hukumnya haram. Kagetlah semua kiai ini dengan pendapatnya Mbah Yai Jamil Misbah. Yang kebetulan waktu itu salah satunya yang mendukung tentang keharaman itu Mbah Yai Torehan, ahli falaknya Indonesia, itu yang pro kepada pendapat daripada Haji Abdul Qasim. Ini kancahnya Mbah Yai Abdul Qasim. Allah. Ya. Terus bagaimana? Ya sekarang berdoa saja deh. Kalau memang keputusannya adalah doa. Lah gimana orang sama bawa kitab semua kok? Lah gimana orang sama alim semua kok? Pengurus besar Nahdlatul Ulama kok? Sama punya pesantrennya kok? Ya akhirnya ayo kita berdoa saja. Kita berdoa bersama. Kalau memang Allah meridhoi bank ini, yayasan ini, ya mu'alim ini, maka yayasan ini akan lestari ila akhiril zaman, sampai hari kiamat. Wa aksuhu, kalau memang sebaliknya tidak diridhoi Allah, mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan tutup. Bangkrut ini Bang yang mu'alim gitu. Tapi rupanya para ulama ini masih kurang mantap, masih kurang puas. Kongres dilanjutkan, dibawa ke Jawa Timur. Dipanggillah ulama seluruh Indonesia, baik dari Sumatera, dari mana saja, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Jakarta, dikumpulkan semua orang-orang alim di sana. Datang pula Menteri Agama saat itu, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berada pula Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Pondok Tambak Beras, yang juga merupakan pendiri NU. Datang pula Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri Tinanyar Jombang. Yang juga Mbah Bisri ini ibaratnya adalah pisang. Kenapa? Mbah Bisri itu punya anak yang namanya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad ini punya anak namanya Kiai Hafid. Pondok Tinanyar Jombang ini berarti apa? Keluarga Gus Muhaimin, keluarga Gus Ipul, keluarga Gus Dur. Jadi ya Ahmad itu punya saudara perempuan, dinikah sama Yi Wahid Hasim. Keluarlah putra yang namanya Gus Dur. Nah, yang dari Ahmad punya anak namanya siapa? Kiai Hafid. Gus Hafid ini nikahlah dengan putrinya Mbah Kiai Abdul Qasim yang namanya Ibu Nyai Muhibbah, yang kebetulan itu adiknya bapak saya. Yang masih berapi-api pula ada Ibisi Samsuri, yang masih berapi-api pula siapa? Mbah Kiai Bisri Mustafa, karena dia orator, dia termasuknya orator. Kalau berpidato subhanallah indahnya luar biasa.
berapi-apinya luar biasa, seperti Pak Karno cara pidatonya. Nah, yang menulari, yang nuruni itu, yang nuruni cara berpidato yang berapi-api, lucu, indah. Saya pernah mendengarkan walaupun saya masih kecil, waktu di pondok saya hadir di Mauludan kalau tidak salah. Putranya yaitu Yai siapa? Ya Khalil Bisri. Bapaknya Gus Yahya dan bapaknya Gus Yahya. Memang sekarang ini zaman cucu. Sekarang ini zaman cucu. Gus Dur ya cucu. Cucunya Mbak Bisri, cucunya Yasin As'ari dari Mbak Bisri. Gus Yakut ya cucu. Dan maka perdebatan semakin sengit dan semakin sengit. Di Bisri ini karena di situ ada Wahab Hasbullah, di situ ada ulama Jawa Timur, ulama Mbah Bisri yang Mbah Bisri Samsur yang ahli fikih, tapi tidak bergeming yang namanya Mbah Kiai Abdul Rasid, yang orangnya tawadu, pendiam dan jarang berbicara kecuali memang harus bicara. Jadi orang debat beliau diam saja. Nah, kalau sudah diminta baru beliau menjawab. Menurut panjenengan bagaimana Kiai? Baru beliau itu menjawab. Tetap saja pendapatnya adalah haram mutlak. Real, harus yakin, ainul yakin, hakul yakin, indallah. Antara isi dan tempatnya dunia ini adalah milik Allah, yang berarti keputusannya adalah doa, ya. Yang dulu dari Jawa Tengah, kongresnya dibawa di Jawa Timur dengan perdebatan yang kuat, akhirnya ada keputusannya adalah haram mutlak. Nah, ini termasuk ada dari bapak abahnya Gus Rasiful Akli Kencang Jember, itu yang ikut menghukumi haram, ceritanya begitu. Itu kegigihan dua pendapat dari awal, antaranya Mbah Kiai Abdul Rasid dengan beberapa ulama. Maka keputusan itu disaksikan dan diambil keputusan oleh Menteri Agama menjadi keputusan bangsa, keputusan Indonesia, bahwasanya bank yang alim diharamkan mutlak. Saya mencoba merangkum daripada pembicaraan saya di episode 2, 3, dan 4 ini. Apa kesimpulannya? Karena ini menghikayahkan tentang Mbah Kiai Abdul Rasid, dan nanti akan saya teruskan dengan perjuangan NU dan dunia segala macam, insya Allah, tentang politik dan lain sebagainya. Apa kesimpulannya? Dari perjalanannya Mbah Kiai Abdul Rasid yang sudah saya ceritakan itu terangkum. 1, beliau disaksikan oleh banyak mata, disaksikan oleh banyak orang. Kalau berjalan dia selalu menunduk, hampir tidak pernah menengadah ke langit, hampir tidak pernah
menatap ke depan sampai kalau berpapasan dengan anaknya, beliau tidak melihat siapa yang lewat, anaknya atau siapanya. Apa artinya? Artinya beliau adalah seorang yang sufi. Seorang yang terhubung antara beliau dengan Allah. Kalau kita berada di hadapan atau berjalan di depan kiai, apakah mata kita akan berani menghadap seperti ini, menatap seperti ini? Apakah kita kalau ada di depan pembesar, mata kita akan terbelalak seperti itu? Tidak rasanya. Maka dia akan menunduk. Karena tadur, karena tawadhu, tidak di depan manusia, tapi tawadhu, khauf kepada Allah. Maka benar katanya al-alim adalah may ya'rifullah. Orang alim itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, pasti fayakhafu, dia akan menunduk. Dia akan menunduk, takut, tawadhu, dan segalanya. Lalu wayarju, dia hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak pernah berharap kepada apapun, siapapun. Hanya wayarju, berhadap kepada Allah. Itu beliau. Jadi kesufiannya, ketauhidannya bagi Abdul Rasid itu, apa yang ditulis, apa yang dibicarakan, itu apa yang disenangi dalam hatinya. Kan begitu. Kalau orang itu senangnya ya pembicaraannya dengan temannya, dengan saudaranya, dengan siapa-siapa ya Kalau senangnya mobil, ya pembicaraannya ya mobil. Jadi pembicaraan itu adalah wakil dari hatinya. Itu adalah luapan dari isi hati. Luapan dari isi hati. Nah, terbukti tulisan-tulisan kitab yang ditulis oleh Bagi Abdul Rasid ini adalah buku-buku tauhid, kitab-kitab tauhid, menandakan beliau adalah penyatuan dan mencintai dan memasuki dalam ilmu ketauhidan kepada Allah. Nah, itu dulu. Oke. Rangkuman dan hikmah yang kedua, benar-benar untuk contoh bangsa ini, mau itu untuk bangsa ini. Saya tidak bicara individu A, B, C, si A, si B, si enggak. Tapi saya bicara secara nasional, secara Indonesia, seluruh Indonesia bil khusus ke NU-an. Ya, saya 60 tahun baru bicara sekarang. Karena saya tahu diri, tahu posisi, tahu situasi. Yang namanya Zubar
Ya layak lah. Diam, nggak layak bicara. Layak di tempat terasingan itu saya. Dulu di dalam hal yang pertama, karena di sini penuh, di sini terdapat bara, maka saya berbicara. Saya berdoa, Rabbi shrah li sadri ya Allah. Hanya itu ya Rabbi ya Allah. Hanya iya kan itu saya tidak peduli apa, maka saya berbicara. Saya akan bawa pelan-pelan. Ini cara saya. Tidak gerudak-geruduk, asal antem, asal bicara, asal adu domba yang akhirnya rusak semua. Rusak semua. Pelan saya bicara. Ini loh contohnya. Ini loh realitanya. Ini loh faktanya. Ayo kita bicara secara rasional dengan realitas yang seperti ini. Apa? Beliau itu Masya Allah, sedikit bicara tapi disenangi sama ulama-ulama, teman dengan ulama-ulama, karib dengan ulama-ulama. Itu bagi Abdul Rasid. Satu buktinya sampai dia berbesanan dengan apa? Sampai berbesanan dengan Mbak Bisi Samsudinanya. Beliau berbesanan dengan Pondok Kajen. Pak Muzamil. Yang pertama di Pondok Sarang ada musyawarah, itu yang mendirikan Muzamil. Nah, Muzamil itu menantunya bagi Abdul Rasid. Kajen, Duriah Bang Tamaki. Saya tidak bercerita di situ, banyak sekali lah menantu-menantunya beliau itu. Bukan karena menantunya yang saya ceritakan, bukan karena hubungan keluarganya yang saya ceritakan. Itu loh kedekatan beliau antar ulama. Ya, ini paham. Tahu tujuan saya berbicara. Selanjutnya dia berhubungan dengan para habaib. Ini hanya mimba'di, hanya contoh, masalah, hanya tamsil. Bagaimana beliau datang di era itu 45 tahun yang lalu dan sebelumnya bertahun-tahun ke tempatnya Habib, naik truk, naik bis, naik angkot seadanya, naik apa saja. Dari Jepara menuju Malang ke Pondok Darul Hadis, tempatnya Habib Abdul Hakim Ba'alawi, ngajar di sana. Dan di sana Al-Habib As-Sayyid juga ikut ngaji. Maka kemarin saya katakan kalau Mbah Kiai Rasid yang ngaji, maka Al-Habib berkata, aku muridmu. Al-Habib melanjutkan, kalau saya ngaji, Mbah Kiai Abdul Rasid ikut ngaji, Mbah Kiai Rasid adalah muridku. Saking dekatnya. Beliau wafat, beliau datang. Ini saya tidak mendengar dari orang lain. Saya tidak hanya wallahi billahi tallahi, saya kecil dimasukkan di kamarnya Mbah Abdul Rasid. Dipertemukan saya, salaman saya dengan Habib Abdul Qadir di rumahnya Mbah Abdul Rasid. Jadi bukan hanya sekedar cerita. Dan di sini wallahi tidak haddun nafsi. Allahumma sami'ul basir. Ma hadara fi dhihni, ma yakunu fi dhihni. Apa yang ada di dalam hati saya tidak haddun nafsi saya, tapi maksudi wasyahid adalah hubungan
habaib, dengan ulama. Tahu artinya? Tahu artinya? Allah, kalau apapun yang terjadi dengan Indonesia ini, ya Allah, karena Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma baina dzalik, mengetahui hal yang lalu, sekarang dan akan datang. Karena Allah menurunkan dan menciptakan, membuat Al-Quran itu jauh sebelum ada kejadian, sehingga turunnya min lauhil mahfuz ila sama'id dunya itu munajjaman, apa? Mujmalan. Kalau mujmalan peristiwa itu sudah terangkum semua, baru minas sama'id dunya ila dunya dicicil, ngacung dicicil sesuai dengan situasinya. Kalau hakullahnya, indallahnya itu Allah. Nah, syariatnya, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, beban li'i'la'i kalimatillah, itu beban umat. Itu beban semua mukmin, beban semua muslim. Jadi jangan jahat, jangan punya suudzon karena ini, karena itu, tidak. Tapi satu bismillah, karena li'i'la'i kalimatillah. Apa situasinya sekarang? Bagaimana hisab saya di hadapan Allah nanti? Aku telah isi otak, aku telah isi hati, aku telah asingkan kamu berpuluh-puluh tahun. Dan di saatnya kamu bicara, kamu tidak bicara. Apa jawaban saya di depan Allah? Ya, saya memang menangis. Keromantisan yang terjalin tidak hanya dengan Baki Rosi, dengan Habib Abdullah, itu masalah. Contoh para ulama-ulama terdahulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Madura, semua para ulama kedekatannya dengan para habaib min dzurriyyati Rasulullah, berjuang bersama, berjalan bersama, makan bersama, memanggul kebahagiaan bersama, kepedihan bersama, berabad-abad, bertahun-tahun, sejak dahulu sampai sekarang, antara ulama dan habaib. Allah ya Allah, masuk nggak di akal ini? Masuk nggak? Kok zaman sekarang baru diperdebatkan, diadu antaranya dzurriyyah sama tidak. Kalau mulut alasannya ini gak asli lah, ini palsu lah, dan lain sebagainya, dan apa sebagainya. Apa sih dampaknya? Apa api? Apa api dampaknya? Tujuannya adalah untuk melindungi umat, merangkul umat, memeluk umat. Itu tujuannya, untuk selalu ahlus sunnah wal jamaah aswaja. Saya ini orang berjalan jauh, kelayapan saya sampai kecil. Kalau tahu sampai di ujung Flores, di perkampungan ini, nanti kapan-kapan saya ceritakan. Di mana
mana kalian? Di mana ya kalian? Saya akan bedah, saya akan ceritakan apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Sedang di sini menikmati jabatan, kedudukan, keagungan, ya Allah, karena sebagai mayoriti. Itu kedua. Yang ketiga, saya katakan dia cerita yang awal itu mukhtasar. Di episode saya itu adalah mukhtasar saya. Qalilul lafzi wa katsirul makna. Apa artinya? Kesedihan yang benar-benar dalam. Itu real cerita, itu tidak dibuat-buat, itu kenyataannya. Bagi Abdul Rasid, sang pendiri NU. Ya Allah, saya coba telinga saya besar-besar ini, saya dengarkan dengan besar-besar. Saya buka cara Jawa, aku tak jembreng, kupingku aku tak jembreng. Meneteslah, air mata saya ini menetes. Menetes. Ya Allah, setiap ada pengajian di pelosok-pelosok, di madrasah-madrasah, di sekolahan-sekolahan, di musola-musola, di masjid-masjid, saya tidak mendengar ila ruhi Mbah Kiai Abdul Rasid. Telinga saya tidak mendengar. Begitu terhapus sudah. Begitu terhapus sudah. Perjuangan beliau, jasa beliau untuk Jepara, untuk Jawa Tengah, untuk Jawa, untuk Indonesia. Mbah Kiai Abdul Rasid itu pernah dipenjara, pernah dipukuli sama Belanda. Siapa yang mengungkapkan itu? Jangankan membuka sejarah itu, yang masyarakat supaya tahu. Menyebut namanya pun tidak. Apalagi membaca Fatihah. Di sini saya merasa berkewajiban, bukan karena sebagai seorang cucu, tanya sama Allah pada hari hisab yang akan datang. Tidak. Tapi saya sebagai umat Islam di Jepara, se-Jawa ini terpanggil. Mudah-mudahan saya dapat barokah pada ulama. Mudah-mudahan saya dapat barokah para alim dari tokoh-tokoh NU Indonesia ini. Saya tidak mau terkubur begitu saja. Saya tidak ingin bicara, tapi saya dipaksa untuk bicara. Kenapa sampai saya bicara sepanjang ini? Biasanya itu, kok kamu berani cerita seperti itu, kamu siapa? Kalau tidak Gus yang tinggi, kalau tidak bernasabkan yang tinggi, benar itu tidak ada artinya. Tapi mulut daripada orang yang bernasab tanpa entah tahu benar apa tidak, itu yang diambil.
Maka saya berbicara bagaimana karomahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana kealimannya. Bukan hanya alim, alamah dan teralim beliau, terbukti di dalam beribu-ribu kongres, beratus-ratus kongres bagi Abdul Rasid nasional yang memutuskan. Kurang alimnya bagi Abdul Rasid, kurang alimnya bagi Abdul Rasid, kurang walinya bagi Abdul Rasid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga Indonesia ini mengambil mau'idhah hasanah, mengambil contoh kepada ulama di daerahnya masing-masing. Jangan dilupakan begitu saja. Ingat perjuangannya, diambil hikmahnya, barokah kalian. Bahaya kalau seperti ini terjadi. Gonjang ganjing dengan kemaksiatan, gonjang ganjing dengan koruptor, gonjang ganjing dengan masalah politik yang luar biasa. Karena melupakan sejarah, karena individu. Sudah sampai di sini dulu lah. Insyaallah saya akan banyak lagi berbicara. Yang penting untuk bangsa ini, yang penting untuk NU, yang penting untuk Islam, yang penting saya berbicara di dalam koridor yang benar. Al-afu akhirul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.